Halo, perkenalkan nama saya Nonci Mariana Sae dengan NIM 1.021.2021.0201. Saya adalah mahasiswa kelas F semester 6 di YKN Kupang Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, dan pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Materi yang pertama yaitu paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Paradigma yang berarti sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang atau suatu disiplin ilmu. Tujuan paradigma itu sendiri yakni membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan terlibat dengan berbagai macam hal atau dengan orang lain. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga, kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga sejenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan dan kesetaraan, serta pendidikan lain. Nah, adapun tujuan pendidikan non-formal yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain. Dasar penyelenggaraan PAUD non-formal yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal memiliki fungsi. Yang pertama, Pasal 3 Ayat 1 mengancangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Pasal 3 Ayat 2 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Materi yang kedua tentang karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga kependidikan PAUD non-formal. Pertama-tama kita mengenal arti dari karakteristik, yaitu berarti ciri, watak, tabiat, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang sifatnya relatif tetap. Nah, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Nah, pada kelompok bermain ada 6 karakteristik dalam peserta didik, yaitu yang pertama, kemampuan awal, dan yang kedua, bakat. Yang berikut motivasi, yang berikut gaya belajar, yang berikut retensi, dan yang berikut kesulitan belajar, merupakan kekurangan yang tidak tampak secara lahiriah. Nah, yang pertama, adapun faktor-faktor lain, yaitu pada karakteristik PAUD non-formal. Kita harus belajar dari beberapa karakteristik PAUD non-formal, yaitu yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua, kurikulum yang terpadu. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Dan yang keempat, keterlibatan orang tua. Contoh PAUD non-formal. Yang pertama, kelas taman bermain komunitas.
kelompok belajar prasekolah, program pembelajaran prasekolah di pusat komunitas, dan program pembelajaran anak usia dini di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD. Nah, prinsip pembelajaran menurut Dr. H. Ahmad Saifil Ma'afri mengungkapkan bahwa menciptakan suasana kelas yang demokratis di mana guru dan siswa dapat berdiskusi secara terbuka, saling menghargai, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan, tujuan pembelajaran tercapai, dan tumbuhnya proses pembelajaran yang terarah. Pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan berdasarkan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individu. Yang keempat, bermain sambil belajar. Yang kelima, berpusat pada anak. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan karakter. Yang ketujuh, lingkungan kondusif. Yang kedelapan, anak belajar dari yang konkret ke abstrak. Yang kesembilan, anak belajar melalui interaksi sosial. Yang kesepuluh, menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar atau biasanya dengan alam, sebutan alam. Yang ke-11, anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Yang ke-12, melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PAUD. Dan yang terakhir, stimulasi bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi sebagai pendidik harus menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran agar bisa bertindak secara tepat dan dapat mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Demikian hasil review materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.